Baik. Eh, Bang Hayi katanya bikin semacam lembaga gitu di kampung. Itu lembaga apa itu tuh diceritakan dulu? Ya, sebenarnya eh, di kampung saya kan bikin kayak kursusan gitu sih. Tempat bukan kursus ya, ini kayak tempat wadahnya anak-anak kampung itu untuk belajar komputer. Jadi beberapa tahun yang lalu dulu sih sebenarnya. Yang baru yang beruntung lah istilahnya bisa beruntung bisa keluar daerah itu hanya beberapa orang di sana. Eh, yang bisa kuliah di luar maksud saya. Sisanya itu keluar daerahnya paling ini jauh banget gitu, Malaysia. Kebanyakan itu Malaysia dan sebagian besar anak muda di sana itu mikirnya Malaysia atau enggak pabrik air minum. Jadi kebetulan di Di dekat dekat desa itu sana ya. ada pabrik air minum. Anak muda sana itu pasti mikirnya ke arah sana Iya. kalau mau bekerja. Dan sedangkan ketika saya bandingkan dengan apa yang ada di Jawa Tengah, Jogja, dengan yang ada di Jakarta itu kayak jauh sekali gitu. Kalau orientasinya anak-anak muda di sana itu kayak antusias sekali untuk belajar, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lokal, atau bahkan bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan yang di desa jauh sekali. Gapnya di sana sangat besar dan yang paling fundamental di sana adalah knowledge-nya. Nggak ada, mereka nggak punya pemahaman di tentang apa, bagaimana bekerja di apa itu, di perusahaan-perusahaan yang IT. lokal kayak gitu. Nggak cuma IT saja. Bahkan untuk menjual produk yang ada di Kampung tuh. kampung itu pun mungkin masih belum kepikiran gitu kan. Bikin-bikin kayak misalkan ada gula merah atau apa gitu kan, di sana juga ada produsen gula merah. Ya, ya. Untuk membantu produsen gula merah itu untuk menjual produknya keluar pun nggak ada gitu. Bisa dikatakan nggak ada. Bikin apa namanya, anyaman-anyaman itu Ya. banyak di sana yang bisa, yang ahli banyak, yang bikin lukisan, bikin gambar banyak, yang bisa ngelukis, yang bisa bikin lirik-lirik lagu juga di sana banyak, ada beberapa orang. Hanya saja mereka tidak tahu jalan untuk menjual kemampuannya mereka ini. Kalau mereka seandainya ada di Jakarta mungkin udah laku keras gitu kan, tapi sayangnya nggak ada. Jadi ada sesuatu yang menutup di sana, ada tembok besar. Kalau yang saya perhatikan, uh, kalau kalau dulu kan istilahnya buku itu sebagai jendelanya dunia gitu ya, Iya. buku. Tapi kalau sekarang HP udah menjadi apa namanya itu, teleportasi untuk ke dunia gitu. Google.com udah selesai gitu, Iya. apalagi sekarang chat GPT gitu. Gawat Dan itu. ya itu sebenarnya bisa sangat membantu mereka gitu untuk mengimprove knowledge mereka, pengetahuan mereka. Nggak cuman sebatas eh, HP itu dimanfaatkan untuk main game Mobile Legends gitu, enggak. Tapi itu sebenarnya bisa mereka gunakan HP-nya itu untuk skill up gitu. Bahkan untuk jualan di situ. Bahkan untuk bikin konten gitu kan, banyak tuh konten-konten yang modalnya cuma HP saja udah menghasilkan puluhan juta gitu, bahkan ratusan juta banyak kan. Nah itu yang mereka tidak tahu. Dari situ saya berpikir mereka perlu nih edukasi teknologi. Nah, setelah saya cek, awalnya saya mau di sana itu mau ngajarin pemrograman gitu. Saya coba satu orang, apa ini? Terlalu Pakai ketinggian ya. komputer aja belum bisa gitu, Iya, pakai iya, mouse iya, aja iya. kagak bisa. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya saya mulai dulu dengan pembelajaran eh, komputer yang Pemrograman. dasar dulu. Bagaimana cara pakai Microsoft Word, Microsoft Excel kayak gitu. Apa nama lembaganya? Kalau eh, di sananya namanya CTC Hayati, cuman kalau dari sisi lembaga keseluruhannya nanti karena memang rencananya mau dibesarkan Iya, gitu, iya, iya. hayati.io. Itu kan Jadi sudah ada sudah ada website. websitenya hayati.io. Jadi di sana itu fase pertama pemerataan pemahaman tentang teknologi dulu, pemerataan dulu nih untuk masyarakat desa sana, terutama anak muda. Kalau sekarang kita juga kerjasama sama madrasah di sana. Jadi anak kelas 4, 5, 6 itu kita skill up tuh. Kita kasih pembekalan untuk
komputernya. Karena program dari ini kan ada itu ujian apa namanya itu? UNBK kan. Pas UNBK mereka nggak ada yang bisa komputer. Nah itu Komputeran juga nggak ada makanya. Akhirnya ya sudah kita diskusi sama guru yang ada di sana, ya udah kita pakai ini untuk UNBK juga tempat ini. Terus sekalian sebelum mereka UNBK mereka belajar dulu nih komputer. Karena belum tentu mereka bisa ngetik, belum tentu mereka bisa pakai mouse kan. Trackpad ya. Akhirnya kita ajarin dulu 1 bulan sebelum mereka UNBK, baru mereka ikut UNBK. Nah sekarang yang mulai tahun ini, kalau yang kelas 5 itu sudah dapat pembelajaran, kelas 6 udah selesai kemarin. Sekarang yang kelas 5 masuk sama kelas 4. Itu udah di planning untuk ngikut pembelajaran berikutnya. Ke depan apa bayangannya, harapannya dengan lembaga ini? Harapannya mimpi saya sih kepengen bikin pondok sebenarnya situ. Pondok IT. Lebih ke arah situ sih. Ya, amin. Nah, karena gini, saya ngelihat di beberapa, enggak cuman beberapa sih, banyak pondok pesantren yang ada di Lombok, lebih ke arah diniyah gitu, lebih ke arah agama, dan duniawinya mungkin lebih ke arah pertanian atau apa ya, jamak-jamak lah gitu ya. Yang penting bisa bertahan untuk ini kan, untuk bertahan di dunia gitu kan. Tapi kita tidak bisa berlepas tangan dengan adanya teknologi. Nah, ini yang perlu gitu. Masih sedikit pondok-pondok pesantren yang mengkombinasikan teknologi dengan agama gitu. Masih sedikit banget. Pondok di sana juga ada kan? Madrasah apa itu? Kenapa tidak kerjasama saja dulu sementara kita punya? Saya belum ada koneksi. Gitu. belum sempat diskusi juga sama pihak-pihak pondok jadi. Tapi saya pikir bagus juga mulai dari nol lah kayaknya. Dari nol, mengenal anak-anak ini dulu kan. Minatnya seperti apa. Betul. Ini penting sekali nih karena seperti sebelum tadi kita diskusi, ini masa depan IT ini. Semua pekerjaan nanti pada selesai dia pekerjaan ini dengan hanya chat gitu. Ya enggak juga. Akhirnya lebih mudah kita mengerjakan sesuatu. Kalau tidak dimanfaatkan itu ketinggalan jauh. Ketinggalan. Orang kalau saya lihat ya dengan begitu cepatnya itu, pekerjaan yang kita kerjakan dalam waktu 1 jam, 2 jam itu bisa dipres menjadi hanya menit itu. Hanya menit. Kita tinggal edit aja kan. Tinggal edit dan tidak pakai otak. Itu enggak pakai otak kita bekerja itu kan. Kalau ini kan menunggu apa gitu. Butuh inspirasi. Mancing gitu. dulu. Mancing. Kan ini apa mesin, enggak perlu diajak refreshing, berenang, enggak perlu dia kan. Nah, hal-hal ini memang penting kita yang walaupun kita di Lombok berhayal besar lah soal ada sudah saya lihat kawan di Lombok Timur misalkan ada komunitas yang bikin lukisan apa yang tadi tuh yang menggambar, grup menggambar, desain-desain gitu. Desain udah ada. Mungkin bisa cerita sedikit tentang dunia perbankan yang saat ini kena itu apa itu? Nah, kalau itu saya nggak berani, nggak berani ngomong. Soalnya bukan kapasitas saya juga itu, ya. Iya. Ya, personally mikirnya ya udah bodo amat lah. Iya. Tulisannya mereka gitu. Itu maksud saya itu salah satu masalah yang berkelindan dengan dunia IT ini gitu. Ada hubungannya. Itu saya pikir ada penjagaan yang dikerjakan secara remote juga kan? Pekerjaan di situ. Ada. Jadi sebenarnya dunia IT ini sangat kompleks banget, dari A sampai Z itu ada. Bahkan kalau kita misalkan saya hanya di bidang programmingnya gitu kan, di bagian pembuatan aplikasi gitu. Selain dari itu sangat banyak. Baik itu dari sisi maintenance, security, quality-nya, kemudian ada juga kalau yang maintenance ini lebih banyak lagi di situ, kayak ngurus bagaimana keamanannya, bagaimana memonitor log transaksi, log aksesnya yang ada setelah diaktifkan itu ya. Setelah diaktifkan. Jadi terutama di dalam perbankan itu
itu sangat kompleks banget, terutama yang bagian monitoring ini sama security ini. Security nggak cuma satpam ya, security ini lebih dari security datanya, keamanan data, keamanan akses, keamanan macam-macam lah, banyak sekali di situ. Dan nggak cuman keamanan dari sisi softwarenya pun, baik keamanan dari sisi orangnya pun itu dijaga. Jadi misalkan kayak gini, sekarang ada petugas bank yang lagi ngebuka email atau membuka aplikasi, buka email lah gitu ya, buka email dan emailnya itu masuk dari misalnya info@xyz.com gitu. Dan yang xyz ini kita nggak tahu siapa, tiba-tiba main buka aja, klik, ternyata ransomware dititip di situ, di dalam email itu. Ketika masuk ke dalam sistem, satu komputernya aja yang terimpact, itu nanti bakalan nyebar ke komputer-komputer yang lain. Itu bahayanya ketika personal yang ada di dalam situ tidak diberikan edukasi masalah security dari sisi teknologi, dari sisi yang seperti itu. Sembarang buka lah gitu. Sembarang buka, itu bahaya. Termasuk sembarang colok USB misalnya gitu, atau konekin mengopen Bluetooth connectionnya dibuka gitu, dipublikkan. Kan kayak ada kayak itu kayak kalau di MacBook itu kan AirDrop atau apa, kalau di Windows kan ada yang share direktorinya di open gitu kadang tanpa disadari mungkin sama dia sendiri gitu. Itu berbahaya sekali karena orang bisa menitipkan backdoor atau ransomware atau virus di situ. Dan itu perlu edukasi. Yang model-model kayak gitu itu. Ada orang yang ngurusin masalah itu. Bagian teknologi juga, dan itu punya bidang keilmuan sendiri yang sangat kompleks itu. Kalau di sini kita ada teman namanya Bang Rahmat. Beliau ini spesialis di bidang security dan memang ngurusin yang kayak gitu dah, yang bagian-bagian keamanan gitu. Bahkan dia mungkin dalam hitungan detik bisa ngebobol. Kalau kita dalam satu jaringan gitu, dalam hitungan detik dia bisa tahu apa yang kita lakukan di dalam. Luar biasa ya. Makanya itu kayak apa? Saya potong dikit. Kawan saya, dia buka HP pakai wifi di hotel dekat kampus komputer itu, kok hilang dia punya PayPal itu, dihabisin gitu. Gimana modelnya begitu itu? Ya ada aja model kayak gitu, makanya awareness terhadap yang kayak gitu itu penting. Kesadaran kita terhadap hal-hal yang seperti itu penting. Nggak cuman misalkan gini, ketika kita mau mengakses banking account kita atau mungkin PayPal kita atau mungkin yang punya Bitcoin gitu, ngaksesnya di publik Wi-Fi, gitu ya? public area, WiFi public, itu berbahaya. Itu sebenarnya Tidak disarankan ya? tidak disarankan. Lebih baik putus WiFi-nya, pakai mobile data aja. Atau data kita punya WiFi sendiri. WiFi gitu? sendiri. Karena itu kan kalau WiFi sendiri kan kita punya ini sendiri kan, jalurnya langsung ke Telkom atau kemana gitu kan, ke provider kita. Sedangkan kalau kita pakai WiFi itu kan dia connect dulu ke penyedia WiFi yang ada di situ. Kita nggak tahu apa maunya dia gitu kan. Bisa aja dia memonitor, bisa aja dia nge-spy di situ. Berarti semua Dapetin isi aksesnya. ini kita di-spy juga kalau ada yang begitu ya? Bisa. Emang Bocor gitu ya, ada data-data orang Ya. bocor gitu. Nah itulah yang perlu membutuhkan Edukasi. kesadaran dari awal sebenarnya. Sama kayak ini ya, kita diedukasi dari kecil kalau pisau itu digunakan untuk motong gitu ya, dan jangan gunakan pisau itu untuk ngebacok orang gitu kan. Kita udah tahu itu dari kecil dan itu haram gitu, untuk membunuh orang atau melukai orang haram. Tapi tahu nggak ini itu ada sesuatu yang haram sebenarnya di sini? Tahu nggak anak-anak itu? Nggak tahu. Pernah nggak kita diberikan pendidikan itu di sekolah, di SD, SMP, SMA, SMK, kampus? Nggak ada yang tahu. Sama seperti generative AI, ChatGPT yang bisa untuk nge-generate gambar atau nge-generate video bahkan sekarang. Bisa aja kan dia nge-generate sesuatu di situ yang digunakan untuk memfitnah orang. Ya kan? Saya kemarin coba ngetes generative AI ini untuk nge-generate fotonya Bapak Jokowi. Saya coba, ternyata bisa ya. Emang bisa. Bahayanya itu apa? Itu bisa digunakan untuk membuat fitnah. Misalkan sekarang fotonya Pak Jokowi saya tempel, kemudian ada cewek di situ.
Kayak gimana? Berbahaya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tidak ada edukasinya dari kecil, dari sekarang. Kalau itu diedukasi dari level SD, SMP, SMA, insya Allah mungkin nggak ada lah yang masih bisa lah orang itu menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan kayak gitu kan. Sedangkan ini nggak, sekarang dari HP aja udah bisa untuk yang kayak gitu. Ya kan? Penting ya, berarti memang penting masuk Memang pondok penting banget, pesantren. memang penting banget. Jangan sampai di pondok pesantren HP-nya ditampol. Enggak. Oh, itu salah. HP itu perlu diedukasi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya. Karena lepas dari pondok pesantren mereka mau tak mau harus akan berhubungan dengan HP. Bahaya kalau dia nggak diedukasi dari dalam. Ya, apa isinya, gimana mengoperasikan. Itu saya lihat Itu sangat berbahaya. apa namanya, kayak ini kasus terakhir. Banyak sekali orang yang rusak gara-gara judi online. Betul. Nah, Banyak sekali. Kan katanya karena mereka tidak tahu itu judi. Beli Tanpa sadar kan? tanpa sadar. Kayak emang. beli pulsa gitu. Ya beli pulsa, benar. Itu padahal kan artinya hal-hal seperti itu Nggak ada edukasi. udah ada edukasi. Minim. Ada mungkin sangat minim edukasi. Dan itu perlu pihak-pihak pondok pesantren, pihak sekolah itu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita yang yang kerja programmer atau ini yang mikirin itu gitu kan. Ya kita juga mikirin gitu kan. Cuman kita juga miris juga ya kayak gini gitu. Iya, enggak seperti bukan dosa itu. Asik aja udah Iya. habis. Ada yang dibayarkan orang tuanya puluhan juta. Benar. Ada Banyak. yang di sini ada 150 juta Wow. dibayarin itu. Gimana dia? Ya orang kaya. Tapi kan Ya, salah tapi juga tanpa- tidak dianggap sebagai Judi judi. ya. Itu yang jadi masalah. Iya. Walaupun mungkin dia punya uang banyak lah gitu ya, tapi kalau dia mikirnya itu nggak judi, investasi, dia mikirnya gitu kan ya bahaya. Kan belum ada kejelasan. Iya, Banyak yang nggak jelas lah sekarang ini ya. terlalu banyak. Bahkan ulama pun sekarang itu tantangannya sangat besar. Harus bisa memutuskan ini itu masuk kategori apa gitu kan. Sedangkan kita hanya bisa melabelin ini dalam level abu-abu. Hal-hal yang seperti itu. Kalau yang memang jelas-jelas itu kelihatan lah secara hukum dia ini judi, ya udah kita hindarin gitu. Tapi Main kalau aman ya, main aman aja. ya, istilahnya main aman. Itu kayak apa ini sekarang lah yang Bitcoin, yang NFT. Ah. Gimana itu? Kalau saya nggak berani, Nggak saya berani. bermain aman. Saya nggak, ya mending investasi emas lah, beli emas Beli di emas, oke. toko emas kilo 2 kilo gitu kan, kalau ada Iya. uangnya. Kalau bursa saham sudah jelas ya, sudah ada bolehnya itu. Ya ada bolehnya, Ada yang juga membolehkan, yang enggak. ada yang tidak Ada yang membolehkan enggak, ya. ada yang enggak. Tapi sudah ada, tapi yang banyak lah seperti tadi ya, ahli agama ini harus memutuskan Harus. Ya, sesuatu makanya ini. tantangannya ahli agama sekarang itu lebih Ngeri. ngeri dibandingkan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mungkin metode orang itu tipu-tipu itu cuma 1-2 gitu ya. Tapi kalau sekarang metode tipu-tipu digital. Udah mengerikan sekali. Dan menipu orang itu tidak dianggap sebagai ini juga. Itu Kadang nggak nyadar. Ya, nggak nyadar. Kadang nggak nyadar. Kadang misalnya dia ikut program A, B, C gitu. Program ini ikut ini. Investasi apa misalnya gitu, ikut di aplikasi A, B, C gitu. Kadang dia nggak nyadar kalau itu sebenarnya judi atau bahkan malah pinjol yang rentenir ini. Ngefunding untuk pinjol gitu. Kan ada yang modelnya kayak gitu. Dan itu kita nggak tahu. Dan tanpa dia sadarin, ini investasinya besar ini, dapat returnnya lumayan tinggi. Tanpa dia melakukan riset lebih dalam. Dia cuma ngelihat ininya, untungnya bagus, ikut ini dapat uang nanti. Ikut Saya juga pernah coba itu. Itu gawat itu. Apa skema? Uang panas. Kayak skema Ponzi apa itu? Ya. Model begitu banyak. Banyak. Dan katanya ternyata itu yang kerjakan itu orang-orang luar, tapi operasinya di sini. Dan ironisnya yang kena itu orang-orang kampung. Banyak itu. Yang mereka itu buat makan aja kadang kurang gitu loh. Jual apa? Ya. Buat Bahkan tanah orang tuanya dijual kadang. Nggak jarang cerita kayak gitu itu. memang 1-2 benar dia, Iya. tapi lama-lama itu setelah dia besar habis Ketagihan, habis dia. Tiba-tiba langsung drop gitu ya. Ya.
luar biasa malam ini. Terakhir saya ingin pendapatnya lah. Bagaimana bijaknya kita dengan kondisi sekarang ini gitu. Sarannya kepada pemirsa Lombok Podcast. Kalau saya sarannya gimana ya? Yang sangat perlu kita takutkan itu adalah ketidaktahuan. Kalau kita nggak tahu, kita takut terjerumus kepada sesuatu yang tanpa kita sadarin itu memang benar nggak boleh. Makanya kita perlu mempelajarin itu. Dulu mungkin kalau kita pernah belajar di LDK atau di sekolah gitu kan, kita pelajarin tentang sesuatu yang haram, halal haram, hamr haram, mana daging-dagingnya haram, ciri-cirinya seperti apa, hewan yang haram seperti apa, gitu kita pelajarin kan. Bukan supaya kita mau memakannya, bukan. Bukan supaya kita terjerumus ke situ, bukan. Tapi supaya kita tahu kalau ini koridornya. Sedangkan di dalam teknologi ini yang kadang koridornya kita nggak tahu. Batasannya di mana, garis merahnya di sebelah mana. Itu kadang sangat tipis kelihatannya. Ketidaktahuan itu mengerikan. Makanya ngeri kalau kita nggak tahu. Makanya kalau saran saya memang teman-teman itu perlu pembelajaran tentang teknologi, pemanfaatan teknologi HP. Jangan sampai apa yang kita pegang ini menjadi dosa jariah gitu kan. Kita harus tahu, harus kita kuasain supaya ini itu bukan menjadi dosa jariah tapi menjadi amal jariah. Itu yang penting. Walaupun mungkin kayak kita sharing ilmu di Facebook, di sosial media atau di mana gitu, sharing ilmu itu kan bisa aja menjadi amal jariah kan. Tapi kalau kita sharing cara sesuatu di situ yang menjerumuskan orang ya jadi dosa jariah juga gitu. Bikin bom gitu kan. Itu yang perlu kita pahamin yang kayak gitu itu. Dan ya itu makanya ilmu itu sangat berharga di zaman sekarang ini. Dan saya sendiri yakin kalau memang ilmu itu adalah hak asasinya kita gitu ya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini berhak untuk mendapatkan ilmu. Makanya salah satu yang mendorong saya untuk bikin yang hayati.io itu untuk tujuannya untuk itu. Teman-teman yang ada di kampung-kampung itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan hal-hal yang seperti ini. Hanya saja belum ada yang memberikan itu, belum ada medianya, belum ada fasilitasnya dari pihak pemerintah maupun dari lembaga pendidikannya gitu. Akhirnya ya sudah inisiatif aja. Dan teman-teman yang memiliki kesempatan memiliki pemahaman yang lebih dari sisi itu, ya harapannya bisa berbagi lah, bisa sharing dengan lingkungannya. Ya sebatas keluarga lah gitu. Atau mungkin sebatas yang ada di kampung mungkin kalau memang tidak bisa lebih luas, atau mungkin berbagi di sosial media dan lainnya itu sangat penting. Baik, terima kasih Bang Hayi pertemuan Sama-sama. kita yang kalau kata orang daging semua ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah. Amin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.